Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat puding santan gula merah yang rasanya enak banget dan lembut. Dan puding ini saya buat tanpa telur. Jika ingin tahu resepnya, simak terus video ini sampai selesai. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahan-bahannya, di sini saya menggunakan agar-agar plain sebanyak 2 bungkus seperti ini, garam sebanyak setengah sendok teh, daun pandan sebanyak 3 lembar, santan dari 1 butir kelapa sebanyak 1 liter, gula merah atau gula aren sebanyak 400 gram, dan air putih sebanyak 700 ml. Untuk cara buatnya, siapkan panci dan masukkan gula merahnya. Masukkan juga daun pandannya. Dan masukkan air putihnya. Selanjutnya kita masak hingga gula larut dan mendidih. Dan ini sambil diaduk-aduk ya, agar gula merahnya cepat larut. Dan setelah mendidih seperti ini, gula merahnya pun sudah larut, kita matikan kompornya. Selanjutnya, siapkan panci yang baru, kemudian masukkan 2 bungkus agar-agar ke dalamnya. Kemudian masukkan juga garamnya. Dan masukkan juga santannya. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang nyalakan api kompornya. Kemudian sambil disaring kita masukkan larutan gula merah yang tadi. Kemudian kita aduk-aduk sebentar dan tunggu hingga mendidih. Sesekali bisa kita aduk-aduk ya, biar agar-agarnya tidak menggumpal. Setelah mendidih seperti ini dan meluap, bisa kita aduk cepat, kemudian matikan kompornya. Setelah kompornya dimatikan, kita tunggu hingga uapnya berkurang ya. Nah, ini setelah berkurang uapnya, bisa kita masukkan ke dalam cetakan. Dan ini cetakan pudingnya, saya menggunakan ukuran 24 cm ya. Untuk pudingnya, saya masukkan bertahap sebanyak 2 kali. Untuk tahap yang pertama, ini saya masukkan dalam keadaan panas ya. Dan ini saya masukkan setengah bagian dari pudingnya dulu ya. Saya masukkan saat panas agar lapisan pertamanya nanti bisa berwarna lebih cerah. Dan untuk lapisan keduanya kita masukkan saat puding lapisan pertamanya set. Jika banyak gelembung udara di atas pudingnya, ini bisa kita hilangkan ya dengan cara seperti ini. Setelah seperti ini, kita tunggu hingga pudingnya sedikit mengeras. Sambil menunggu lapisan puding yang pertama mengeras, ini kita aduk-aduk ya sisa puding yang tadi. Tujuannya agar nanti warna santannya lebih dominan. Setelah lapisan pertamanya sudah mengeras, ketika kita sentuh dengan sendok, dia sudah membentuk kulit dan tidak menempel di sendok, artinya sudah set ya. Setelah set seperti ini, sekarang bisa kita masukkan puding keduanya. Sebelumnya kita aduk-aduk dulu ya, dan kita masukkannya secara perlahan agar lapisan kulitnya tidak robek. Dan untuk lapisan keduanya, ini saya masukkan saat pudingnya sudah tidak panas ya.
Setelah semua sisa pudingnya masuk, sekarang kita tunggu hingga dingin dan mengeras. Setelah pudingnya mengeras, sekarang kita keluarkan dari cetakan. Dan ini akan saya masukkan tusuk gigi di salah satu sisinya agar pudingnya mudah dikeluarkan. Alhamdulillah, pudingnya sudah jadi. Cantik ya hasilnya dan berlapis seperti ini. Dan sekarang akan saya potongnya, kita lihat untuk bagian dalamnya. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika suka, tolong tekan like, komen, subscribe, juga di-share ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.